Selamat datang di telekonferensi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Sebelum memulai telekonferensi ini, kami sampaikan pesan keselamatan sebagai berikut. Hindari kerumunan dalam mengakses telekonferensi selama pandemi COVID-19. Tetap menjaga jarak dan tetap memakai masker. Pastikan Anda berada di tempat yang aman untuk mengakses telekonferensi, tidak dalam kondisi mengemudi atau melakukan aktivitas lain yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Pastikan sistem kelistrikan aman dan sambungan PC atau laptop atau HP atau perangkat elektronik lainnya dalam kondisi baik. Cek audio sebelum acara dimulai. Pastikan suara terdengar jelas dan tidak ada feedback atau gangguan suara lainnya. Saat mengikuti acara, jaga posisi duduk yang nyaman dan ergonomis dengan jarak pandang ke layar 50-100 titik berkumpul di tempat Anda mengakses telekonferensi. Jika terjadi kondisi darurat seperti bencana alam dan kebakaran, segera hentikan pemakaian dan keluar ruangan dengan tenang sesuai prosedur evakuasi. Demikian pesan keselamatan telekonferensi Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Terima kasih atas perhatian Anda. Kesehatan dapat pergi begitu saja jika kita tidak menjaganya. Kehilangan kesehatan menjadikan kita tidak berdaya. Bakpia, sebuah media yang memberikan edukasi dan solusi di tengah pandemi. Bakpia, bincang asik pilihan Anda. Dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo Sobat Sehat Sarjito dimanapun Anda berada dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Alhamdulillah hari ini hari Jumat tanggal 2 September 2022. Bertemu dengan saya Suci siang ini dan kru yang akan senang hati membersamai Bapak Ibu pemirsa di acara Bakpia, bincang asik pilihan Anda, yang siang ini mengambil tema kelopak mata turun, hati-hati gejala myasthenia gravis. Hari ini Bakpia memasuki seri ke-68. Bakpia diselenggarakan tiap hari Jumat pukul 1 siang. Acara ini juga dapat langsung diikuti melalui channel kami, yaitu di streaming YouTube di channel RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Sebelum acara ini dimulai, saya ada sedikit pantun ya. Siang hari makan kelapa, rasanya enak bikin ketawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Apalagi kalau bukan di Bakpia. Oke. Pemirsa, Bapak Ibu di rumah, ada yang sudah pernah mendengar itu myasthenia gravis atau biasa disingkat dengan MG? Kalau saya masih asing ya. Nah, apa itu MG itu? Adalah saya cuplik sedikit begitu.
adalah salah satu penyakit autoimun pada sistem saraf yang banyak ditemui, namun gejala awalnya sering sekali terabaikan oleh masyarakat. Waspadai kelopak mata turun sebagai salah satu gejala penyakit MG. Nah, apa itu gejalanya, terus diagnosis dan terapinya, kemudian bagaimana apa ya pengobatannya juga, bagaimana cara menghadapinya, mungkin apa ya tindak lanjutnya seperti apa. Simak ulasan lengkapnya di Bakpia kali ini, Jeh. Dari awal sampai akhir, tentunya dengan narasumber yang akan setia menemani dari awal pula sampai akhir acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara Bakpia kali ini. Saya sedikit akan apa namanya menyapa ada Bapak Agus Tri Joko Suseno, selamat siang Bapak. Kemudian Ibu Astuti Rahayu dari Surabaya, Dr. Evi, kemudian Bu Dwi Asti Widawati, kemudian ada Ibu Siti Badriah, kemudian Sri Pujastuti Joko Stiono, Ibu Zuhro, Ibu Sari, dan terima kasih sudah, dan Bapak Ibu yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih sudah bergabung di Bakpia kali ini. Semoga materi Bakpia kali ini akan sangat bermanfaat bagi kita, bagi diri kita, bagi keluarga kita, dan masyarakat luas pada tentunya. Nah, siapa sih narasumber kita siang ini yang akan kita hadirkan dalam acara Bakpia seri ke-68 ini? Ada yang tidak sabar. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum kita berkenalan, ada info paling baru nih dari Sarjito, yaitu sejak tanggal 6 Agustus 2022, RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta telah membuka layanan poliklinik baru, yaitu Poliklinik Sabtu. Bagi Bapak Ibu atau pemirsa yang mungkin hari Senin sampai Jumat itu berhalangan hadir, atau belum ada kesempatan. Nah, hari Sabtu silahkan berkunjung ke Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Kami siap melayani Bapak Ibu. Datang ke rumah sakit bisa online ya. Daftar online dulu, kemudian datang ke rumah sakit. Maka kami akan melayani Bapak Ibu dengan senang hati. Kemudian jangan lupa juga untuk follow akun Instagram, yaitu di @rsarjito_official untuk mendapatkan informasi terupdate seputar RSUP Dr. Sarjito. Baik itu tentang layanannya, tentang jadwalnya, tentang event apa sih yang lagi booming, lagi hangat-hangatnya di RSUP Dr. Sarjito. Nah, wajib tuh, pokoknya diikuti terus ya di @sarjito_official. Pokoknya akan seru banget gitu. Oke, tak usah lama-lama lagi nih. Kita akan berkenalan dengan narasumber kali ini ya. Halo, selamat siang dokter. Halo. Ya, selamat siang Mbak Suci. Iya, Dokter Indra Sari Kusuma Harahap, PhD SPS Konsultan. Benar dokter? Beliau Ya, benar sekali Mbak Suci. Dokter spesialis syaraf. Matur nuwun deh dokter. Ya, sama-sama Mbak Suci. Sudah berkenan hadir dalam acara Bakpia kali ini dan sudah menjadi narasumber kali ini. Sehat-sehat ya dokter. Sehat, alhamdulillah. Ya mudah-mudahan Mbak Suci dan juga Bapak Ibu sekalian yang mengikuti acara kali ini juga dalam keadaan sehat. Amin, 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 amin. Dan selalu dalam lindungan Tuhan ya dokter ya. Karena pandemi masih berlangsung. Oke, sebelum narasumber menyampaikan paparan materi tentang miastenia gravis atau MG, kita perkenalan dulu ya CV beliau. Oke, beliau bernama lengkap, saya ulangi, Dr. Indra Sari Kusuma Harahap, MD, PhD, SPS Konsultan. Beliau menempuh pendidikan lulus kedokteran di FK UGM Jakarta tahun 2003, kemudian
tahun 2011 beliau menempuh lagi kuliah S3 di Kobe University di Jepang. Waduh, Malang Buana di negara lain nih, Dok. Kemudian tahun 2016 beliau kembali lagi ke Yogyakarta, ke Indonesia lagi, mengambil spesialis di Fakultas Kedokteran UGM. Kemudian tahun 2020, kemudian beliau lulus konsultan. Kemudian beliau bergabung keanggotaannya sebagai ID di Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga sebagai anggota POPDI Neurofisiologi dan Saraf Tepi Neuromuskular PP Perdosi. Sekarang beliau mengampu dosen neurologi di FKKMK UGM di Jakarta dan sebagai staf medis di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Oke, terima kasih atas CV-nya, Dokter. Lengkap sekali. Oke, tidak sabar ingin ingin mengetahui apa itu miastenia gravis. Tidak usah lama-lama, monggo dokter kalau menyampaikan paparan materinya. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar, Mbak Suci? Terdengar, mungkin agak keras sedikit, dokter. Oh ya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih tadi kepada Mbak Suci yang sudah memperkenalkan saya Dr. Indra Sari Kusuma atau bisa dipanggil Dr. Iin, ini Mbak Suci daripada kepanjangan ya namanya. Jadi saya biasa dipanggil Dr. Iin. Pada hari ini saya diberi kesempatan oleh Rumah Sakit Sarjito nih ya kepada Mbak Suci dan tim ya, sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih memberikan saya kesempatan untuk membawakan materi mengenai miastenia gravis. Ya, saya senang sekali bisa diberi kesempatan untuk memaparkan ya, memaparkan sedikit pengetahuan mengenai miastenia gravis. Apalagi ini sesinya Mbak Pia bincang asik ya. Nanti harapannya Bapak dan Ibu sekalian bisa mengikuti dan berdiskusi mengenai penyakit miastenia gravis ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa dulu nih, tadi beberapa peserta ada yang saya kenal nih ya, Bu Rita Maisyaro, kemudian Bu Siti Hajar ya, yang sudah Bu Wahyu Darmawati yang sudah ikut bergabung dalam acara Mbak Pia kali ini. Baik, izin saya share screen untuk materi presentasi yang akan saya sampaikan ini. Apakah sudah kelihatan, Mbak Suci? Dokter, oke, sudah terima dengan baik. Oke, ya, saya akan membawakan materi mengenai miastenia gravis ya. Setelah mungkin beberapa waktu yang lalu saya juga mengisi Mbak Pia mengenai carpal tunnel syndrome, yaitu satu penyakit saraf tepi ya, saraf kejepit pada pergelangan tangan. Nah, kali ini saya membawakan materi masih mengenai salah satu penyakit di sistem saraf tepi ya, karena spesialisasi saya di neuromuskular ya, termasuk sistem saraf tepi di dalamnya, yaitu mengenai miastenia gravis. Ya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian ada yang sudah pernah mendengar mengenai penyakit ini, tapi yang belum pernah mendengar tidak apa-apa. Mudah-mudahan setelah sesi ilmiah ini nanti sama-sama bisa mengetahui ya mengenai penyakit miastenia gravis. Baik, adapun yang akan saya bicarakan pada siang kali ini ada beberapa hal ya, beberapa outline. Yang pertama, apakah sebenarnya penyakit miastenia gravis itu? Kemudian yang kedua, bagaimana tanda dan gejala dari penyakit miastenia gravis? Yang ketiga, apa yang kemudian harus dilakukan bila ditemukan adanya gejala miastenia gravis? Dan yang terakhir, mengenai bagaimana sebenarnya terapi dari miastenia gravis itu sendiri. Baik, kita menginjak pada poin pertama nih ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu mengenai apa sih sebenarnya miastenia gravis. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mbak Suci nih sebagai moderator bahwa miastenia gravis itu merupakan suatu penyakit saraf ya, terutama saraf autoimun ya. Autoimun itu maksudnya sel-sel dari kekebalan tubuhnya, tubuh sendiri itu menyerang sel-sel di pasien atau di penderita miastenia gravis itu sendiri. Dalam hal ini yang dikenai atau yang diserang itu adalah sel-sel sarafnya
Ya, jadi sel-sel kekebalan tubuh pasien itu menyerang sel-sel saraf dari pasien yang sama. Nah, lokasi kejadiannya itu sebenarnya berada di pertemuan antara, jadi tidak di sel sarafnya, tapi pertemuan antara saraf dan otot. Ya, seperti Bapak dan Ibu ketahui, sebenarnya sistem saraf itu kan adalah sistem perkabelan ya, yang kemudian ditaruh di tubuh manusia, yang fungsinya itu menghantarkan impuls-impuls listrik ya, sama seperti kabel listrik, jadi menghantarkan impuls-impuls listrik ya, yang kemudian bisa diterima oleh otot untuk menggerakkan otot. Jadi kalau kita melakukan satu gerakan itu ada sistem saraf yang bekerja di sana. Nah, miastenia gravis ini merupakan penyakit saraf autoimun yang kemudian mengenai antara pertemuan saraf dan otot. Itu namanya neuromuscular junction. Yang kemudian tentunya akan menyebabkan satu adanya kelemahan yang sifatnya fluktuasi. Ya, nanti kita bahas apa itu yang dimaksud dengan fluktuasi tanpa adanya gejala-gejala gangguan sensoris atau gangguan sensibilitas ya. Jadi dia murni mengenai kelemahan dari otot-otot ya, terutama otot-otot skelet, kita bilang otot-otot motorik. Jadi sifatnya adalah suatu kelemahan motorik ya, tanpa disertai adanya gejala-gejala sensorik. Dan penyakit miastenia gravis ini sifatnya bisa umum atau mengenai secara general atau hanya satu sistem saja, yaitu sistem okular atau sistem mata. Nanti kita akan bahas juga mengenai tanda dan gejala dari miastenia gravis. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf, mungkin ada yang bocor. Ya, sebenarnya penyakit saraf autoimun itu banyak sekali ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada yang mengenai saraf pusat dan ada yang mengenai saraf tepi. Ini ada beberapa contoh penyakit-penyakit saraf ya yang sifatnya penyakit autoimun gitu, artinya penyakit sistem kekebalan tubuhnya menyerang sel-sel saraf itu sendiri. Sini beberapa penyakit mungkin yang sudah familiar atau sudah pernah dikenal oleh Bapak Ibu dan sekalian, penyakit autoimun yang ke arah lupus ya, mungkin ada yang udah pernah dengar. Nah, itu adalah salah satu contoh penyakit autoimun. Selain itu ada penyakit yang lain seperti multiple sclerosis, ada neuromyelitis optica, ada penyakit Guillain-Barré syndrome atau GBS ya, ada penyakit-penyakit lain ya, ada autoimun encephalitis. Dan salah satu dari penyakit saraf autoimun itu adalah penyakit miastenia gravis. Nah, pada hari ini kita akan fokus membahas mengenai miastenia gravis ini sendiri atau singkatannya MG ya. Nah, di mana sebenarnya letak kerusakan atau ya abnormalitas dari penyakit miastenia gravis ini ya, ini Bapak dan Ibu sekalian bisa melihat ya dari gambar ini. Ini adalah gambar pertemuan antara saraf dan otot. Ya, yang di atas ini gambar saraf, ujung saraf ya, kemudian yang di bawahnya ini otot. Nah, pada orang normal bisa dilihat ya di sini Bapak dan Ibu sekalian, arus atau impuls listrik yang dihantarkan oleh saraf ya, yang mulai dari otak ya sampai medula spinalis atau mungkin saraf tulang belakang sampai dengan ke saraf tepi, itu kemudian menyeberang untuk disampaikan ke otot ya. Di sini ada beberapa materi kimiawi ya, kita sebut neurotransmitter ya, yang kemudian berfungsi untuk menyeberangkan impuls listrik itu, namanya adalah asetilkolin nih yang warna merah-merah. Nah, asetilkolin ini harus ditangkap oleh si otot ya, supaya jadi ototnya harus punya reseptor yang kemudian dia mengikat
mediator kimiawi asetilkolin tadi, sehingga nanti otot-otot bisa menerima impuls sarafnya, sehingga punya perintah gitu loh untuk ini harus digerakkan, ini harus istirahat. Ada sistem seperti itu ya. Nah, ini dalam keadaan normal. Namun demikian, pada pasien-pasien atau pada kondisi penyakit miastenia gravis terjadi kerusakan pada reseptor atau pengikat dari asetilkolin tadi ya. Jadi pada otot-ototnya ini itu terjadi, bisa dilihat ya, reseptornya mengalami kerusakan. Kenapa rusak? Ya ini karena ada namanya antibodi yang kemudian dia udah berikatan duluan yang dengan si reseptornya yang di otot ini, sehingga asetilkolin yang tugasnya menyampaikan perintah ya dari ujung-ujung saraf itu tidak sampai perintahnya sampai ke otot ya, sehingga ototnya kemudian tidak dapat perintah untuk menggerakkan otot-otot atau melakukan pergerakan dan kemudian menyebabkan terjadinya suatu kelemahan. Nah, disinilah letak abnormalitas atau kerusakan dari penyakit miastenia gravis, dan ini termasuk bagian dari sistem saraf tepi ya Bapak Ibu sekalian, karena sistem saraf pada dasarnya ada dua, sistem saraf pusat sama sistem saraf tepi. Miastenia gravis, kalau sistem saraf pusat itu di dalamnya termasuk otak dan saraf tulang belakang. Sementara miastenia gravis ini pada sistem saraf tepi. Oke. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya gambarannya. Ini adalah satu gambaran saraf ya, yang kemudian saraf itu akan bertautan dengan otot-otot ya, dan dia atau abnormalitas itu berada di ujung-ujung saraf ya yang bertemu dengan otot. Ya, jadi kotak kecil ini kalau diperbesar akan menjadi gambaran seperti ini. Nah, pada miastenia gravis ada kerusakan ya pada reseptor di otot ini, sehingga mediator kimiawi yang memberikan perintah ke otot itu tidak sampai ya, perintahnya tidak sampai. Nah, sebenarnya seberapa banyak penderita miastenia gravis ini ya, diketahui dari beberapa literatur secara epidemiologi bahwa insidensi atau angka kejadian miastenia gravis ini memang untuk rata kasus saraf ini tidak banyak ya, karena kasus autoimun termasuk kasus yang jarang. Insidennya hanya 8-10 kasus per 1 juta penduduk, dengan prevalensi sekitar 150-200 per 1 juta populasi ya. Untuk penyakit saraf ini termasuk tidak banyak ya, tapi untuk penyakit autoimun saraf ini termasuk penyakit autoimun saraf yang sering dijumpai ya. Jadi kalau untuk penyakit autoimun saraf ini termasuk yang sering dijumpai, dan kebanyakan terjadi pada usia antara ya 20 sampai 40 tahun, di mana pada usia tersebut yang lebih dominan adalah perempuan ya, lebih sering terkena penyakit miastenia gravis. Sedangkan kalau di atas 70 tahun lebih banyak laki-laki. Penyakit ini pada dasarnya dapat mengenai semua kelompok umur ya, termasuk anak-anak bisa terkena penyakit miastenia gravis. Nanti juga saya mungkin akan memberikan contoh-contoh gambaran ya penyakit miastenia gravis pada anak, dengan usia puncak kejadian miastenia gravis ini adalah pada usia 30 tahunan. Nah, pada dasarnya penyakit miastenia gravis ini sama seperti fenomena gunung es ya Bapak dan Ibu sekalian, dengan insidensi yang tadi tidak cukup banyak dijumpai untuk suatu kejadian penyakit miastenia gravis. Kita tidak tahu apakah itu memang satu frekuensi yang prevalensi yang memang sesungguhnya, atau mungkin ada gejala-gejala miastenia gravis yang selama ini mungkin belum terdiagnosis atau mungkin salah didiagnosis dengan penyakit lain. Seperti fenomena gunung es pada populasi
masyarakat yang lebih luas, kejadian ini sebenarnya mungkin lebih banyak hanya kalau itu merupakan satu gejala miastenia gravis, jadi mungkin masih belum memeriksakan ya ke tenaga kesehatan. Dok, Ya, Dok. bagaimana? Ya, ya Mbak Suci. Mohon maaf tadi saya terlempar keluar. Saya izin share screen lagi ya. Tadi terakhir sampai slide yang mana? Saya kehilangan dokter. Iya, maaf. Oke. Maaf. Lagi. Ini karena koneksi mungkin, maaf. Iya, betul. Ya, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin tadi sampai di mana Mbak Suci? Apa di slide fenomena gunung es ya? Iya. Usia. Oke, berarti yang sebelum ini ya. Ini tadi sudah belum ya? Oh, ini habis ini. Ini dokter. Ini Oh, persis. ya. Gunung es, fenomena Ya. gunung. Ya, jadi bisa jadi kejadian miastenia gravis ini lebih banyak sebenarnya pada masyarakat umum, tapi karena masyarakat mungkin masih belum tahu kalau itu gejala bagian dari gejala miastenia gravis, jadi masih yang belum memeriksakan ke tenaga kesehatan atau mungkin sudah memeriksakan tapi misdiagnosis atau underdiagnosis untuk suatu kejadian penyakit miastenia gravis. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang kita lanjutkan bagaimana sih sebenarnya tanda dan gejala miastenia gravis itu. Ya, pada dasarnya gejala miastenia gravis ini terbagi dari menjadi beberapa ya, ada gejala okular, kemudian gejala bulbar dan gejala general. Nah, dari yang paling ringan dulu ya Bapak dan Ibu sekalian, untuk suatu penyakit miastenia gravis, gejala paling ringan itu adalah gejala okular, di mana pasien akan merasakan kelopak mata ya, kelopak matanya itu sulit untuk diangkat atau kelopak matanya turun. Ini sesuai dengan judul kali ini ya. Jadi kelopak matanya itu turun dan ini pada umumnya terjadi pada satu sisi atau unilateral. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi pada dua mata sekaligus atau bilateral. Nih bisa dilihat ya di gambar ini, kalau yang ini sisi mata sebelah kanannya kelihatan kelopak matanya turun ya, atau kita menyebutnya sebagai suatu keadaan ptosis. Jadi sebelah kanannya ptosis, sementara yang gambar yang ini itu kelopak mata sebelah kiri yang ptosis ya. Jadi mungkin pasien tidak menyadari ya, tapi orang-orang di sekitarnya yang melihat itu akan mempertanyakan. Mungkin ada yang menanyakan kenapa kok mata yang sebelah kiri lebih kecil dari mata sebelah kanan. Ya, nah kalau yang di bawah ini kelopak matanya dua-duanya malah ya kelihatan turun. Ya kita bilang mata Garfield ya karena kelopak matanya dua-duanya. Jadi pasien itu sering kelihatan seperti orang ngantuk seperti itu. Nah, sebenarnya gejala miastenia gravis ini tidak hanya ptosis saja ya, bisa jadi pasien juga akan mengeluhkan adanya gejala pandangan mata double. Jadi bukan kabur, tapi pandangan mata berbayang. Double ya, seperti contohnya pada gambar ini ya, kita melihat jari tapi kelihatan seperti double dan juga melihat gambar ini ya seperti double. Nah itu, jadi untuk gejala okular bisa ada dua gejala yaitu ptosis, kelopak matanya turun satu, dan kemudian yang kedua pandangannya berbayang atau double, namanya diplopia. Nah, berikutnya gejala-gejala yang lain kita namakan gejala bulbar. Ya, gejala bulbar ini di mana miastenia gravis dia mengenai otot-otot yang lebih sedikit lebih besar karena tadi kan awalnya otot kelopak mata yang terkena ya atau otot-otot penggerak bola mata. Nah, kalau sekarang dia bisa mengenai kelompok otot yang lebih besar seperti di area wajah, tenggorokan dan leher. Sehingga akan ada keluhan sulit menelan. Ya, sulit menelan atau kita katakan disfagia ya. Kemudian seperti gambar ini kesulitan menelan ini terutama dirasakan pada saat menelan
benda yang cair ya, terutama minum air atau cairan ya, bahkan menelan ludah sendiri kadang akan mengalami kesulitan. Kemudian nasal sounding speech atau bicaranya tuh sengau ya, seperti bicara dari hidung dan kelemahan otot-otot leher yang menyebabkan kepala jatuh ke depan. Ya, jadi sulit untuk ditegakkan karena otot-otot penegak pada leher ya untuk menegakkan kepala itu mengalami kelemahan sehingga posisi pasien itu akan cenderung kepalanya lebih banyak ke depan atau ke belakang. Ya. Jadi sulit untuk ditegakkan. Selain itu, gejala yang lain adalah kesulitan bicara atau artri dan gangguan suara yang dapat menghilang atau menjadi sengau. Ini juga salah satu gejala dari myasthenia gravis namanya myasthenic snarl ya, atau sneer ya, di mana pasien itu kalau kita minta untuk tersenyum, dia mau tersenyum sebenarnya, tapi justru yang keluar bukan senyuman ya, tapi kelihatan seperti menyeringai. Ya, jadi menyeringai berbeda dengan dalam kondisi sehat, dia bisa mengangkat ya sudut mulutnya ke atas, tapi kalau pasien myasthenia gravis diminta untuk tersenyum akan kelihatan seperti menyeringai. Ini juga identik dengan myasthenic snarl. Nah, pada dasarnya gejala-gejala ini sebenarnya terjadi fluktuasi ya seperti yang saya sampaikan di slide sebelumnya, di mana gejala ini lebih dirasakan pada saat pasien sudah melakukan aktivitas ya pada siang hari atau sudah beraktivitas, dan kalau bangun tidur atau pagi hari itu biasanya membaik ya. Jadi tidak terlalu dirasakan keluhan-keluhannya, tapi dengan adanya aktivitas ya setelah melakukan pekerjaan semakin berat aktivitasnya maka gejalanya semakin dirasakan, semakin muncul. Nanti kalau pasien beristirahat dia akan membaik kembali, kemudian keluhannya semakin membaik, tapi kalau dia beraktivitas lagi maka dia akan ada pemberatan dari gejalanya. Nah, selain tadi gejala okular dan gejala bulbar, ada lagi gejala yang lain yaitu gejala general. Tentunya ini sesuai dengan severity atau tingkat keparahan, di mana okular itu yang paling ringan, kemudian setelah okular biasanya lanjut ke bulbar dan kemudian ke arah general. General ini biasanya pasien akan merasakan kelemahan ya pada anggota ekstremitas kita bilang ya, anggota tangan dan kaki ya. Jadi otot-otot pada tangan dan kaki akan mengalami kelemahan. Bisa dilihat di sini pasien sulit untuk menaik tangga, yaitu mengalami kesulitan atau mungkin mengalami gejala fatigue atau kelelahan, terutama setelah beraktivitas. Dan seperti yang terlihat pada gambar di sini, kalau pagi hari jam 7:15 nih ya, ada di gambar, pasiennya masih segar, masih baik, tapi kemudian setelah beraktivitas, setelah bekerja, kok dia merasa lemah, merasa sulit untuk lebih lemah ya, sulit untuk menggerakkan kedua tangan dan kedua kaki. Ya, hati-hati apabila gejala general ini pun tidak teratasi, maka bisa terjadi suatu keadaan sesak nafas ya, di mana ini merupakan gejala paling berat yang ada pada penyakit myasthenia gravis. Ini kita sebut sebagai bisa jadi jatuh dalam suatu kondisi krisis miastenik ya. Nah, jadi apabila tidak teridentifikasi dari gejala okular bisa berkembang menjadi suatu keadaan sesak nafas. Ya, kenapa sesak nafas? Karena kelemahannya itu mengenai otot-otot penggerak pernafasan ya, otot-otot pernafasan. Jadi rongga dadanya itu tidak bisa mengembang dan mengempiskan dengan baik ya. Sementara paru-parunya sebenarnya atau jalan nafasnya kondisi paru-parunya dalam keadaan baik, tapi otot-otot penggerak pernafasan untuk naik dan turun ya pada saat bernafas, otot-otot rongga dadanya itu tidak bekerja dengan baik atau mengalami kelemahan. Nah, gejala-gejala okular, bulbar, general, bahkan sesak nafas itu pada dasarnya memiliki sifat kelemahan yang sifatnya fluktuasi. Ini juga yang menjadi salah satu karakteristik
ya dari penyakit miastenia gravis. Jadi pasien merasakan keluhannya itu fluktuasi, jadi tidak menetap dalam satu hari. Ya. Gejala bervariasi dari hari ke hari dan dari jam ke jam. Biasanya akan membaik pada pagi atau pada saat istirahat dan memburuk pada saat siang, sore hari atau pada saat beraktivitas. Nah, gejala miastenia gravis seperti yang saya sampaikan tadi juga bisa terjadi pada anak, ya Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak hanya pada orang dewasa saja, tapi ada penyakit miastenia gravis pada anak. Itu kita klasifikasikan menjadi 3, yaitu ada yang namanya transient neonatal miastenia gravis. Ya, ini dari ibu penderita miastenia gravis yang kemudian hamil dan dalam proses persalinannya ternyata anaknya kemudian menderita langsung ya pada saat itu mengalami gejala-gejala miastenia gravis. Tapi untuk transient neonatal miastenia gravis ini relatif lebih ringan karena dalam hitungan bulan itu bisa ada prognosis untuk membaik, ya ada kemungkinan untuk membaik atau sembuh. Kemudian ada lagi yang tipe juvenile miastenia gravis, ini gejala miastenia gravis tapi munculnya pada saat usia kanak-kanak ya dan usia sekolah seperti itu. Kemudian congenital myasthenic syndrome atau CMS. Kalau ini terkait dengan pewarisan pola pewarisan genetik ya, jadi sifatnya kongenital juga dari lahir, namun tidak seperti transient neonatal yang bisa membaik ya dalam hitungan bulan. Kalau congenital myasthenic syndrome ini cenderung menetap ya, bahkan bisa berkembang menjadi berat. Nah, ini adalah beberapa gejala atau kelainan yang dialami oleh pasien-pasien anak yang mengalami miastenia gravis ya, sama seperti dewasa sebenarnya gejalanya. Jadi adanya gejala okular ya yang paling kelihatan yang sifatnya bisa unilateral atau bilateral. Kalau di gambar ini contohnya yang unilateral dan sifatnya fluktuasi. Gejala okular ini pada dasarnya adalah gejala yang paling sering ya, sekitar 53%, dan gejala kelopak mata yang turun atau mungkin pandangan matanya double, kabur. Sebenarnya kalau pandangan mata kabur, kalau anaknya belum bisa bicara atau menyampaikan mungkin akan sulit ya digali karena dia tidak bisa menyampaikan kalau pandangan matanya double atau berbayang. Nah, yang kelihatan dari kita ya orang tua mungkin akan bisa melihat kelopak matanya yang turun atau jatuh, baik satu sisi ataupun dua-duanya. Nah, ada beberapa faktor yang bisa memicu keadaan miastenia gravis ini mengalami eksaserbasi, artinya gejalanya itu bertambah berat. Ya, jadi pada dasarnya penyakit miastenia gravis ini memang penyakit kronik ya, yang akan berlangsung lama, tapi dia bisa dikontrol dengan obat-obatan. Pada satu keadaan atau pada satu waktu, gejalanya bisa mengalami pemberatan. Kita namakan itu sebagai suatu keadaan eksaserbasi. Nah, apa saja faktor pemicunya? Ini mungkin penting untuk diketahui ya. Kapan misalnya pasien-pasien yang sudah terdiagnosis, sudah tahu miastenia gravis, kapan bisa muncul keadaan-keadaan pemberatan gejala, yaitu yang pertama adalah infeksi saluran nafas. Ya, suatu keadaan infeksi ini berpotensi untuk memicu gejala-gejala miastenia gravis muncul menjadi lebih berat. Kemudian tekanan emosional atau stres, suhu tubuh ya setelah sunbathing atau mandi sauna, nah itu suhu panas nih maksudnya. Jadi itu juga punya sebagai faktor pemicu eksaserbasi, mikroaspirasi, aktivitas fisik yang berlebihan atau kelelahan, kemudian satu keadaan atau tindakan operasi atau trauma ya, operasi bisa saja operasi persalinan atau operasi yang lainnya, operasi persalinan sesar seperti itu berpotensi untuk menimbulkan gejala miastenia gravis yang lebih berat. Kemudian konsumsi obat-obatan tertentu ya beberapa obat-obatan diketahui bisa meningkatkan resiko kejadian miastenia gravis seperti ya beberapa obat-obatan, ada obat-obatan jantung, obat-obatan epilepsi dan obat-obatan antibiotik ya.
penggunaan bahan kontras, ya ini kalau misalnya untuk pemeriksaan radiologis, ya perubahan elektrolit atau keadaan hipokalemi, penyakit tiroid, bahkan keadaan hormonal seperti kehamilan atau menstruasi, itu juga bisa menjadi salah satu faktor pemicu eksaserbasi. Ya, ada juga beberapa pasien yang awalnya tidak mengetahui kalau memiliki gejala awal miastenia gravis, terus dalam keadaan hamil seperti itu, tapi karena belum terkontrol miastenia gravis, kondisi kehamilan dan juga mungkin persalinannya yang menggunakan sesar itu bisa memicu kondisi miastenia gravisnya masuk ke kondisi miastenia gravis yang berat, ya sampai dengan tipe general atau mungkin sampai dengan krisis pernafasan. Kalau sudah sampai ke krisis pernafasan, itu kita membutuhkan suatu perawatan yang intensif. Ya biasanya kami rawat di setting ICU ya dengan menggunakan ventilator atau alat bantu nafas. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan penyakit miastenia gravis, kemudian tanda dan gejalanya. Maka sebaiknya apa nih yang harus dilakukan kalau ditemukan adanya gejala-gejala tadi ya, baik gejala awal ataupun gejala lanjutan miastenia gravis. Maka ya segera konsultasikan ke dokter spesialis saraf ya. Sebenarnya dokter atau tenaga medis ya, tapi spesifik untuk penyakit miastenia gravis ini adalah ke dokter spesialis saraf. Kadang kami menerima rujukan ya dari departemen yang lain, misalnya dari mata ya, atau dari penyakit dalam atau dari THT, karena terkait gejalanya kan ini mengenai otot-otot mata ya, sehingga mungkin pasien akan berobatnya ke dokter mata dulu ya, ke dokter mata, baru nanti teman sejawat kami dokter mata akan mengkonsultasikan ke saraf ya. Mungkin akan kalau seandainya pasien tahu ya dari awal kalau itu adalah bagian dari gejala miastenia gravis, bisa langsung ke mencari bantuan ke dokter spesialis saraf sehingga diagnosisnya cepat untuk diketahui dan penata laksanaannya bisa lebih dini ya, ditegakkan, bisa terkontrol lebih baik, lebih cepat. Nanti kami dokter spesialis saraf akan melakukan beberapa pemeriksaan ya untuk mengkonfirmasi apakah penyakit dan gejala yang dirasakan merupakan gejala miastenia gravis. Ya, ada beberapa pemeriksaan ya fisik dan pemeriksaan saraf yang akan kami lakukan ya. Seperti contohnya ini ada beberapa tes mungkin yang akan kami lakukan kepada Bapak dan Ibu, baik tes secara fisik ya ataupun nanti dengan pemeriksaan tambahan. Kalau tes secara fisik itu kami akan melakukan tes namanya Wartenberg ya, kemudian ada tes berhitung, lalu tes dengan menggunakan es batu ya atau ice pack test. Ini beberapa contoh sebagian pemeriksaan yang akan kami lakukan untuk mengkonfirmasi apakah penyakitnya memang ke arah miastenia gravis atau bukan. Selain itu, kami juga akan merekomendasikan pemeriksaan tambahan atau pemeriksaan penunjang ya seperti pemeriksaan elektrodiagnosis seperti namanya pemeriksaan RNS atau ini ya pemeriksaan EMG ya, ini pemeriksaan elektrodiagnosis. Kemudian ada pemeriksaan darah ya dengan mengambil darah dari pasien untuk mengecek ya apakah ada antibodi anti asetilcholinesterase reseptor dan anti MUS. Ya, ini hanya dengan diambil darah, pemeriksaan darah. Lalu kami juga akan merekomendasikan pemeriksaan radiologis. Dalam hal ini pemeriksaan yang sensitif adalah dengan menggunakan CT scan. Ya, CT scan toraks dengan bahan kontras ya, CT scan dada, karena kami juga harus mengkonfirmasi apakah ada pembesaran dari organ lain di dalam rongga dada, namanya organ timus, ya untuk mengetahui apakah ada pembesaran kelenjar timus. Kita sebut sebagai suatu timoma atau hiperplasi timus yang dapat memberikan gejala miastenia gravis.
ya, karena nanti tata laksananya akan sedikit berbeda kalau ternyata ditemukan adanya gejala gambaran timoma dari hasil CT scan. Ya, sekitar 10-15% pasien-pasien dengan gejala miastenia gravis itu ternyata diketahui memiliki suatu penyakit timoma atau pembesaran kelenjar timus. Nah, ini adalah tes diagnostik tadi yang sudah saya sampaikan ya, yang bisa dilakukan yaitu repetitive nerve stimulation, dan ini di Rumah Sakit Sarjito ini sudah bisa dilakukan ya di Polielektromedik Rumah Sakit Sarjito ya, Polielektromedik terpadu ya, yang pada beberapa bulan terakhir ini ada info baru bahwa lokasinya sudah pindah ya Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang lokasinya sudah dekat dengan polisaraf sendiri ya. Jadi lebih mudah nih kalau misalnya ada pasien kecurigaan miastenia gravis, kemudian kami mau mengkonfirmasi, sudah letaknya bersebelahan dengan polisaraf di gedung rawat jalan lantai 3. Nah, pemeriksaan tambahan ini memang secara SOP ya, secara prosedur memang harus dilakukan untuk membuktikan dengan bukti objektif bahwa keluhan yang sifatnya subjektif tadi dari pasien itu mengkonfirmasi terbukti bahwa adalah menuju ke penyakit miastenia gravis. Nah, tadi setelah kita berbicara mengenai tanda dan gejala dari penyakit miastenia gravis, terus bagaimana cara kami melakukan konfirmasi diagnostik untuk pemeriksaan yang kami lakukan ya. Kemudian setelah terdiagnosis, lalu apa yang akan menjadi terapi atau pengobatan untuk penyakit miastenia gravis? Ya, pada dasarnya obat-obatan yang diberikan itu adalah pengobatan untuk membantu mengontrol penyakit dan tanda dan gejala miastenia gravisnya. Kami akan memberikan obat-obatan tertentu ya, golongan steroid atau golongan asetilkolinesterase inhibitor ya, pyridostigmin seperti itu, kemudian obat-obat penekan sistem kekebalan tubuh ya, imunosupresan. Kalau misalnya pasien sudah dalam kondisi yang emergensi ya, Bapak dan Ibu sekalian, sudah dalam keadaan krisis miastenik, itu kita akan memberikan suatu terapi khusus ya, terapi emergensi juga. Nah, prosedurnya adalah dengan plasmaparesis atau IVIG. Untuk prosedur plasmaparesis ini juga di Rumah Sakit Sarjito sudah ada ya, bisa memberikan pelayanan untuk plasmaparesis, sehingga pasien-pasien yang datang dalam keadaan emergensi itu bisa tertangani ya sesuai dengan prosedurnya, dan harapannya bisa membaik ya dengan prosedur pengobatan sesuai dengan guideline. Nah, tadi yang saya sampaikan salah satu pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan kan CT scan untuk mencari tahu apakah ada timoma atau tidak. Maka seandainya ditemukan suatu pembesaran dari kelenjar timus atau suatu keadaan timoma, maka diperlukan tindakan operatif atau tindakan pembedahan. Ini kita sebutkan namanya timektomi ya, karena masalahnya itu ada di pembesaran kelenjar timomanya tadi. Lalu bagaimana dengan prognosis atau keberlanjutan dari penyakit ini ya? Ya, karena pada dasarnya penyakit miastenia gravis ini merupakan suatu penyakit kronis yang tidak selesai mungkin dalam 1-2 kali pengobatan, itu tidak, tapi ini berkepanjangan yang kita harapkan bisa mengontrol gejalanya. Jangan sampai jatuh ke keadaan emergensi, krisis pernafasan. Ya, ini termasuk penyakit kronis dengan periode eksaserbasi dan terkadang akan remisi atau membaik. Penyakit ini sangat bervariasi terutama dalam tanda dan gejalanya, dan pada kebanyakan kasus memiliki respon yang baik ya terhadap pengobatan, dapat hidup normal dan hampir normal. Jadi harapannya tidak mengganggu fungsi
aktivitas sehari-hari atau activity daily living dari penderita miastenia gravis. Ya, jadi pasien masih dapat beraktivitas normal ya seperti biasa sehingga kualitas hidupnya menjadi baik. Dan kalau tadi saya sampaikan beberapa tanda dan gejala miastenia gravis, maka okular miastenia atau miastenia yang hanya gejalanya di mata itu memiliki prognosis yang lebih baik ya dibandingkan yang memiliki general ya atau yang gejalanya general atau yang pernah sampai ke depresi atau krisis pernafasan. Nah, buat pasien-pasien atau yang sudah terdiagnosis miastenia gravis, maka apa yang disarankan ya? Ya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau kita tadi tahu bahwa miastenia gravis itu memiliki potensi eksaserbasi ya dengan beberapa faktor pemicu pencetus keadaan eksaserbasinya, maka yang kita harapkan adanya perubahan gaya hidup menjadi lebih sehat dan lebih teratur, diet bergizi seimbang dengan banyak cairan ya, jadi minum yang cukup ya, hindari makanan-makanan yang mengandung gula, kafein, alkohol atau biji-bijian yang mengandung gluten. Direkomendasikan banyak makanan yang segar ya, dari sayur-sayuran segar, kacang-kacangan, biji-bijian yang banyak mengandung vitamin B, protein dan ya asam lemak esensial. Nah, hindari aktivitas mental atau fisik selama kalau misalnya terjadi eksaserbasi akut ya. Jadi sebaiknya aktivitas mental atau fisik yang berlebihan itu dihindari. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, ini penting nih, istirahat yang cukup dengan tidur yang berkualitas baik. Ya, artinya semua orang mungkin memiliki durasi tidur yang sama ya, sama-sama 8 jam, yang direkomendasikan kan untuk dewasa 7-8 jam. Nah, harapannya dengan durasi tersebut memiliki kualitas tidur yang baik ya, jadi tidak hanya durasinya yang terpenuhi tapi kualitas tidurnya pun baik. Dibuktikan dengan pada saat bangun tidur itu lebih merasa segar ya, tidak kemudian lemes atau masih merasa ngantuk, itu berarti kualitas tidurnya belum begitu baik. Istirahat yang cukup, tidur berkualitas baik, bernafas dalam-dalam dan mencari udara segar ya. Ini saya sering rekomendasikan ya untuk terapi pernapasan di pagi hari, mencari udara segar, berolahraga secara teratur tapi tanpa menyebabkan lebih banyak kelemahan, membantu membuat jadwal aktivitas harian yang disesuaikan dengan energi maksimal. Jadi pasien sendiri yang mengukur aktivitas fisiknya ya, jangan sampai jatuh dalam kelelahan atau yang berlebihan. Hindari olahraga berat, stres fisik ya dan psikologis yang berlebihan, infeksi ya, karena faktor pemicu miastenia gravis jatuh ke dalam eksaserbasi yang paling banyak itu adalah resiko infeksi. Jadi menghindari resiko infeksi, paparan suhu panas ataupun yang suhu yang terlalu panas atau terlalu dingin. Adanya dukungan emosional dapat membantu penderita menghadapi pandangan yang tidak pasti terhadap naik dan turunnya penyakit ini ya. Jadi dukungan dari keluarga ini sangat dibutuhkan untuk membuat pasien merasa nyaman sehingga tidak jatuh ke dalam keadaan yang stres, emosional yang bisa berpotensi untuk menimbulkan severity dari atau keparahan miastenia gravisnya menjadi lebih berat. Ya, ini adalah slide terakhir ya sebagai simpulan dari pembicaraan yang sudah saya sampaikan dari awal, bahwa penyakit miastenia gravis ini termasuk penyakit saraf ya, saraf jenis autoimun yang mengenai taut saraf otot. Jadi tadi lokasi kerusakannya ada di perbatasan antara saraf dan otot. Ya, jadi bukan saraf tepinya juga yang bermasalah, tapi perbatasan antara saraf dan otot. Sehingga gejala-gejala yang ditimbulkan itu lebih ke arah gejala kelemahan otot-otot. Ya, kelemahan otot yang paling ringan itu kompleks otot adalah pada saat berkedip ya, otot-otot kelopak mata, sehingga itu duluan nih yang paling mudah kelihatan gejalanya. Ya.
Kemudian miastenia gravis dapat memberikan gejala kelemahan otot okular, otot-otot mata maksudnya, kemudian bulbar, dan general atau otot-otot tangan dan kaki yang sifatnya fluktuasi. Ya, ini yang agak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain, adanya fluktuasi. Ya, mungkin bisa dirasakan membaik pada pagi hari atau setelah beristirahat dan memberat pada saat setelah beraktivitas berat atau pada siang atau sore hari. Penegakan diagnosis lebih dini dan terapi yang efektif dapat memberikan prognosis yang lebih baik, ya, sehingga kenali gejala miastenia gravis ini sedini mungkin, ya. Tadi yang paling ringan adalah gejala okular, jadi dikenali sehingga bisa diagnosisnya ditegakkan lebih awal dan dapat tertata laksana terapinya dengan lebih baik. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait miastenia gravis ini. Saya paparkan mulai dari pengenalan ya tadi apa itu miastenia gravis, kemudian bagaimana tanda dan gejalanya, lalu pemeriksaan apa yang harus dilakukan apabila terdiagnosis miastenia gravis, kemudian ya terkait dengan sedikit terkait terapi dan saran yang kami berikan untuk pasien-pasien mungkin yang sudah pernah terdiagnosis miastenia gravis. Mungkin demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Iin atas paparannya yang lengkap dan luar biasa sekali. Karena di sana benar-benar lengkap ya dari apa itu pengertiannya, tanda gejala, kemudian apa yang harus dilakukan ketika kita mengalami gejala tersebut, kemudian terapi, kemudian setelah itu saran dari Pak Dokter ketika kita mengalami itu. Untuk Bapak Ibu pemirsa dapat sebelum kita masuk ke diskusi, Bapak Ibu pemirsa dapat bertanya di kolom chat kami atau silahkan raise hand ya. Kami tunggu. Jadi mungkin ketika Dokter Iin menyampaikan materi tersebut, oh iya, kayaknya mungkin apa kok aku melihat gitu. Mungkin di sekitar kita juga ada. Mungkin ada tanda-tanda yang di luar itu yang enggak yang misalnya apa benar sih itu seperti itu Dok gitu, masih ragu, masih belum yakin, monggo ditanyakan kembali daripada bingung dan was-was kan lebih baik dikonsultasikan dengan Dokter Iin langsung. Kemudian Bapak Ibu silahkan mengisi presensi, masukan dan topik yang ingin dibahas di Mbak Pia melalui link yang sudah dibagikan melalui chat kami. Agar Mbak Pia ke depannya lebih maju, mengedepankan topik-topik yang bagus dan layak untuk diulas lebih lanjut lagi. Sebelum beranjak ke sesi tanya jawab, terlebih dahulu ikuti pesan-pesan berikut ini. Kayaknya ada sedikit gangguan teknis ini Bapak Ibu. Kami tunggu sambil mengumpulkan pertanyaan. Silahkan yuk chat yuk di kolom kami. Mumpung ini ada Dokter Iin langsung, bisa konsultasi, bisa bertemu, bisa langsung dijawab. Ini kesempatan yang baik sekali loh Bapak Ibu pemirsa. Pemirsa jangan malu-malu pokoknya untuk menanyakan apa yang menjadi kerisauan di hati Bapak Ibu. Gimana? Ini sebenarnya aja. Sepertinya saya lihat ada yang sudah bertanya di kolom komentar ya. Langsung aja ke menjawab pertanyaan aja ya Dokter ya. Iya baik, boleh Mbak Suci, monggo. Oke. Ini dari selamat siang Bapak Trijoko Setiono. Ini ada pertanyaan Dokter, apakah MG okular bisa makin memburuk dan berkembang menjadi MG general juga
Dan juga bagaimana cara mengatasi bila MG sedang mengalami batuk pilek? Ya, baik. Terima kasih Bapak Trijoko. Ya, apakah miastenia gravis yang tipe okular bisa berkembang menjadi lebih buruk sampai dengan menjadi MG general? Jawabannya ya, bisa. Ya, beberapa pasien yang kami tangani ada yang seperti itu dari yang awalnya hanya menunjukkan gejala okular saja selama beberapa waktu, tapi tidak tertangani atau mungkin tidak mencoba mencari ini pengobatan ya karena tidak tahu kalau itu merupakan satu tanda dan gejala miastenia gravis, kemudian berkembang menjadi gangguan gangguan menelan atau gangguan berbicara, lalu tidak tertangani juga menjadi gangguan general. Bahkan ada yang langsung datang dengan suatu keadaan krisis, jadi sesak nafas karena step-stepnya ini tidak ter tidak ter tidak ketahu, tidak ter, terikut atau tidak tercatat ya, tidak diketahui, jadi akhirnya berkembang menjadi suatu keadaan krisis itu ada ya, jadi bisa jawabannya. Kemudian kalau kalau sedang mengalami batuk pilek ya, tadi dalam salah satu saran juga sudah saya sampaikan bahwa kalau misalnya terkena infeksi ya harus apa berusaha untuk mengatasi batuk pileknya tersebut sambil kemudian menghindari aktivitas fisik dan emosional yang berlebihan karena adanya resiko infeksi ditambah kemudian dengan adanya faktor pencetus tambahan faktor pencetus yang lain berupa aktivitas fisik yang berlebihan kemudian atau keadaan stres emosional itu bisa meningkatkan resiko untuk kejadian miastenia gravisnya menjadi gejalanya muncul lebih berat ya. Jadi tetap berusaha untuk mengatasi batuk pileknya sambil mengatasi keadaan stres, emosional, atau menghindari aktivitas fisik yang berlebihan. Mungkin demikian Mbak Suci untuk pertanyaan dari Pak Trijoko. Oke, terima kasih Pak Joko pertanyaannya. Semoga jelas dengan penjelasan Dokter Iin ya. Terima kasih. Kemudian kita berlanjut ke Dokter Evi. Maaf Dok, mungkin saya kurang menyimak untuk insiden miastenia ini di Indonesia apakah banyak ya? Mungkin kasusnya itu dokter. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Dokter Evi. Untuk miastenia gravis ini kalau secara studi atau literatur itu memang masih menjadi PR dari POKDI kami, POKDI Neurofisiologi, Neuromuskular Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia ya, untuk mengetahui insiden secara pasti di Indonesia itu berapa datanya ya, itu masih menjadi PR. Tapi yang jelas kalau yang datang ke Polisaraf Sarjito itu cukup banyak ya. Kalau untuk ini insiden ya, oke. Insiden kalau tadi data yang saya sampaikan ada 150 sampai 200 orang dalam 1 juta populasi. Ya, itu untuk insidensinya. Itu berdasarkan literatur, tapi yang kalau dari data di Indonesia mungkin sampai sekarang belum ada. Itu adalah data atau studi dari literatur di luar. Ya, mungkin demikian. Untuk penyakit autoimun saraf ini termasuk penyakit yang cukup sering dibandingkan penyakit autoimun saraf jenis lain seperti Guillain-Barré syndrome, multiple sclerosis atau penyakit autoimun saraf. Ini adalah yang menduduki nomor 1 nih yang sering ya untuk autoimun saraf. Karena kan ada autoimun jenis lain misalnya autoimun sistemik seperti lupus ya mungkin yang lebih dikenal, lebih familiar. Nah, ini memang saya dalam rangka mensosialisasikan atau lebih mendiseminasikan ya pengetahuan tentang miastenia gravis karena khawatirnya ini seperti gunung es. Jadi sebenarnya ada tapi mungkin tidak terdiagnosis atau mungkin tidak diperiksakan ke tenaga kesehatan. Oke. Mungkin demikian. Terima kasih dokter ini. Semoga terjawab ya dokter Evi. Kemudian kita berlanjut aja ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Sri Pudiastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Ibu dokter, tadi Ibu sebutkan bila Ibu menderita MG maka akan melahirkan anak MG pula. Apakah selanjutnya akan menurun begitu Ibu dokter? Atau bagaimana? Mohon dijelaskan. Terima kasih Ibu dokter Iin. Kekhawatiran dokter.
Baik, terima kasih Ibu Sri atas pertanyaannya. Jadi kalau perlu diketahui dulu secara prinsip bahwa penyakit miastenia gravis ini bukan penyakit menurun ya atau penyakit yang diturunkan yang otomatis kalau orang tuanya miastenia gravis maka anaknya itu serta merta juga terkena penyakit miastenia gravis, tidak seperti itu. Ini bukan murni penyakit genetik. Oke. Kemudian ibu menderita MG maka akan melahirkan anak MG. Oke, baik. Punya potensi untuk bayi yang dikandung itu lahir dalam keadaan memiliki gejala miastenia gravis, punya potensi, tapi tidak selalu. Ya, sehingga pasien miastenia gravis saya juga selalu menekankan jangan takut untuk kalau mau hamil ya. Monggo silakan boleh asal tetap dalam keadaan terpantau, terkontrol. Ya, kalaupun nanti dalam persalinan dan memang punya resiko, punya potensi melahirkan anak dalam keadaan punya gejala miastenia gravis, itu tetap itu akan terpantau. Dan gejala pada anak yang pada miastenia gravis yang saat persalinan atau tadi dinamakan transient neonatal miastenia gravis itu punya prognosis yang paling baik ya di antara di antara miastenia gravis jenis lain yang pada anak itu prognosisnya paling baik karena dalam beberapa bulan, 2 atau 3 bulan gejala-gejala miastenia gravisnya bisa sembuh sempurna. Ya, mungkin demikian. Jadi tidak selalu atau tidak serta-merta ibu yang menderita miastenia gravis, hamil, kemudian anaknya lahir dalam keadaan miastenia gravis, tidak. Hanya dia meningkatkan risiko kemungkinan anaknya lahir dalam dengan gejala miastenia gravis. Mungkin demikian Bu Sri ya, mudah-mudahan jelas. Terima kasih Mbak Suci. Ya, semoga bisa terjelaskan dengan Bu Sri dengan baik ya dokter ya, diterima dengan baik. Kemudian kita berlanjut ke Ibu Adina. Terima kasih dokter, ilmu yang luar biasa bermanfaat. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada beda kelopak mata turun karena miastenia gravis dengan gejala penyakit lain dan apakah timbulnya mendadak ya? Terima kasih dokter. Ya, baik. Terima kasih Bu Adina atas pertanyaannya. Jadi, miastenia gravis ini timbulnya tidak serta-merta mendadak, tapi dia ada progresivitas. Ya, awalnya kelopak matanya mungkin menurunnya sedikit, tapi makin lama kok karena tidak terkoreksi atau tidak segera diperiksakan ke dokter, makin lama itu makin kelihatan jauh bedanya antara yang sehat dengan yang sakit. Ya, jadi sifatnya tidak langsung mendadak brek kelopak matanya turun, tidak ada progresivitas. Ya, kemudian bedanya dengan penyakit kelopak mata. Oke, ya bedanya dilihat dari karakteristik khas miastenia gravis di mana penyakit ini itu sifatnya fluktuasi. Jadi pada pagi hari itu ada perbaikan, kemudian dengan aktivitas dia semakin kelihatan gejala kelopak matanya turunnya. Sementara mungkin penyakit-penyakit kelopak mata turun lain kalau terkait saraf ya, karena bisa jadi dari teman sejawat penyakit mata ada lagi penyakit-penyakit mata ya terkait dengan kelopak mata turun itu ada. Tapi kalau terkait saraf misalnya diakibatkan oleh penyakit misalnya Horner syndrome atau penyakit ada tumor otak yang mengenai jalur saraf kelopak mata. Nah itu relatif menetap, tidak ada fluktuasinya tadi, tidak ada perbaikan. Jadi memang menetap pagi, siang, sore, malam, walaupun setelah istirahat kelopak matanya tetap jatuh, tidak sulit untuk diangkat. Nah, seperti itu. Sementara pada miastenia gravis, karakteristik khasnya ada fluktuasi, bangun tidur pagi kelihatan bisa baik, bisa membuka mata dengan lebih jelas, lebih besar, tapi dengan aktivitas dia menurun. Nanti kalau tidur atau istirahat dia akan membaik kembali. Mungkin demikian Bu Adina, mudah-mudahan jelas. Ya. Ya. Demikian Mbak Suci. Semoga bisa terjelaskan dengan baik ke Ibu Adina. Kemudian kita berlanjut ke Ibu Siti Hajar di Anggrek 3. Assalamualaikum dokter izin bertanya. Ketika saya melahirkan, anak saya kondisinya tidak menangis. Apakah itu termasuk ciri kondisi neonatal MG? Tidak menangis dokter.
Ya, baik. Terima kasih Mbak Bu Siti Hajar. Kondisinya tidak langsung menangis ya. Uh, Oke, ya sebenarnya harus dikombinasikan lagi, apakah dicari lagi apakah ada gejala-gejala lain karena kondisi tidak menangis, tidak langsung menangis itu banyak penyebabnya ya. Tapi kalau yang ke arah miastenia gravis ada satu ini, misalnya dari kelopak mata dilihat bayinya tadi sudah ada beberapa contoh gambar ya pasien-pasien bahkan bayi neonatal yang dengan kelopak matanya turun satu. Nah, itu gejala yang paling ringan. Jadi itu mungkin ada dulu. Kemudian adanya kekurang aktifan ya dari pergerakan karena biasanya bayi kan aktif menangis bergerak seperti itu tapi ini lebih cenderung mengalami kelemahan dan cari juga tahu apakah ada sifat fluktuasinya atau tidak. Jadi kalau hanya tidak menangis saja harus sulit ya untuk mengidentifikasi itu gejala miastenia gravis atau tidak karena tidak terlalu khas. Harus dicari tahu lagi atau kondisi gejala yang lain dan sifat fluktuasinya itu ada atau tidak. Ya mudah-mudahan ini gimana? Mudah-mudahan anaknya ini kemudian membaik ya atau karena kalau hanya tidak menangis saja mungkin tidak, tapi kalau ada gejala-gejala lain yang tadi yang masuk bisa jadi neonatal MG dan itu punya prognosis paling baik ya. Jadi dalam waktu sebulan atau 2 bulan akan ada perbaikan. Ya, bisa sembuh sempurna kalau untuk transien neonatal miastenia gravis. Oke. Mungkin demikian ya. Jangan takut untuk hamil lagi ini ya, mudah-mudahan ya. Iya. Oke, semoga terjelaskan dokter ya. Iya, mudah-mudahan ya. Semoga baik-baik aja dan sehat-sehat aja adiknya. Kemudian kita berlanjut ke Ibu Sumarianti di RSA Bojonegoro ini dokter. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Apakah miastenia gravis bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan? Ya. Apakah bisa? Ya. Baik, ya pada dasarnya penyakit miastenia gravis ini adalah penyakit yang sifatnya kronis ya. Jadi penyakitnya bisa dikontrol ya, dikontrol sehingga pasien bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Tapi untuk disembuhkan untuk sementara ya itu tadi ya untuk sementara ini beberapa studi itu yang belum sampai mengatakan bisa disembuhkan seperti misalnya penyakit infeksi dikasih obat antibiotik bisa sembuh gitu tidak. Tapi ini untuk sementara masih bisa dikontrol dengan obat-obatan. Ya. Mungkin demikian. Jadi yang untuk sembuh sempurna ya masih dalam penelitian ya, masih dalam studi ya, masih dinamis sifatnya pengetahuan untuk miastenia gravis ini. Tapi untuk sementara yang ada itu adalah masih bisa terkontrol atau dikontrol gejalanya. Dan harapannya pengontrolan dari penyakit ini bisa menggunakan dosis yang seminimal mungkin karena memang pengobatannya jangka panjang. Ya, mungkin demikian. Oke, mungkin bisa terjawab. Bu Sumarianti sudah terjawab Dokter Iin. Kemudian ini tuh ada masukan dari Bapak Trijoko kembali dokter. Kami usul saja dokter bila dokter menemukan pasien MG bisa diajak gabung untuk berkomunitas agar dapat saling support. Bisa dilihat di FB. Terima kasih karena dok ya. Mungkin biar bersama-sama saling ingatkan begitu. Ya benar-benar sekali. Terima kasih Bapak Trijoko ya. Ini mungkin salah satu anggota Paguyuban Miastenia Gravis. Ya saya senang sekali sebenarnya. Tahu saya memang sudah ada nih Paguyuban Miastenia Gravis nih Ibu ketuanya ada di sini ya, Ibu Siti Hajar. Ada di salah satu sekarang sudah bergabung di kita. Ya, selalunya saya juga kalau misalnya ada pasien yang saya dapatkan pasien baru itu saya tawarkan untuk ikut bergabung dalam komunitas miastenia gravis karena kan biar mereka tahu kalau mereka tidak sendiri. Nah, itu saya selalu menyampaikan Bapak Ibu tidak sendiri, masih banyak teman-temannya, masih banyak orang lain yang juga mengalami hal yang sama sehingga saya harapkan ada penguatan dukungan
dari antar sama pasien miastenia gravis itu mungkin lebih ya dukungan itu sangat diperlukan terutama pada pasien miastenia gravis yang baru karena semakin stres dia semakin emosional menghadapi penyakitnya semakin sulit untuk meredakan ya gejala miastenia gravis. Saya bisa memperhatikan dari pasien-pasien saya yang memang kalau lebih denial ya atau tidak menerima ini penyakitnya karena miastenia gravis selalu mempertanyakan lebih cemas itu sulit sekali untuk mengontrol gejala-gejala miastenia gravisnya karena ada faktor cemas, emosional, stres ya dari pasien tersebut dari dalam dirinya. Sementara kalau dia relatif bisa menerima, kemudian ya ada dukungan dari pihak keluarga atau dari tadi sesama rekan-rekan dan dia mengetahui kalau oke, ini tidak sendiri hanya mungkin belum familiar aja nih dengan penyakit miastenia gravis gitu kan jadi dia bisa lebih menerima itu relatif lebih lebih improvement atau progresnya itu lebih baik respon terhadap terapinya itu lebih baik mungkin demikian terima kasih ya Pak Trijoko atas saran dan masukannya. Terima kasih Bapak Trijoko. Kemudian ada lagi dokter dari Bapak Dedi. Apakah setelah siang atau sore mata memberat akibat MG diakibatkan kelelahan? Apakah jika mata ditutup atau pakai kacamata gelap bisa menolong? Ya, baik. Ya pada penyakit miastenia gravis memang memberat. Gejalanya, terutama yang okular ya, gejalanya itu akan memberat pada siang atau sore hari. Dengan kacamata gelap atau mata di mungkin maksudnya gimana nih, Pak? Maksudnya selama pagi sampai siang itu matanya ditutup kan mungkin enggak juga ya, Pak ya, atau pakai kacamata gelap. Gelap bisa menolong. Yang jelas yang bisa menolong itu kalau misalnya sudah ada gejala miastenia gravis istirahat. Jadi istirahatkan matanya itu mungkin bisa dengan tidur siang itu juga direkomendasikan. Jadi bisa membantu memperbaiki ya gejala miastenia gravis. Jadi istirahat atau tidur siang setelah beraktivitas itu bisa membantu gejala miastenia gravis. Tapi kalau misalnya selama beraktivitas misalnya menggunakan kacamata gelap itu sepertinya juga tidak akan membantu ya karena kan tetap matanya membuka walaupun ini ya tetap gerakan membuka kelopak mata itu jadi bukan karena adanya paparan sinar ya yang bisa menyebabkan kondisi miastenia gravis ini memberat pada siang atau sore hari. Mungkin demikian Mbak Suci. Ya begitu Pak Dedi. Mungkin kalau mungkin kelelahan mungkin lebih baik istirahat mungkin. Ya benar. Oke, mungkin sudah 1 jam lebih kita berjalan ini dokter, asik sekali berbincang. Oh, tapi ini ada oh iya, alhamdulillah. Ya. Oh iya. Ya, benar sekali ya Pak Trijoko, baik. Ya, jadi ini ya buat mungkin masyarakat masyarakat yang mengikuti acara Bakpia kali ini ya Mbak Suci ya kalau misalnya tadi kan terkait miastenia gravis ini sudah ada nih Yayasan Miastenia Gravis Indonesia ada emailnya juga ini ya Yayasan mgindonesia@gmail.com. Nah, sebagai Bapak Trijoko Setiono ini sebagai salah satu pengurusnya. Terima kasih banyak ya Pak sudah menjadi salah satu pengurus ya Yayasan Miastenia Gravis Indonesia ya kami senang sekali ya mudah-mudahan kita sama-sama bisa saling bekerja sama untuk mensosialisasikan nih penyakit ini nih miastenia gravis karena rata-rata kalau misalnya saya tanyakan pada pasien-pasien saya yang baru pernah dengar nggak penyakit miastenia gravis banyak yang belum familiar nih, banyak yang belum tahu tentang miastenia gravis, tapi setelah terdiagnosis baru kemudian mencari tahu. Ya, karena penyakit autoimun memang banyak sekali. Yang lebih terkenal mungkin penyakit lupus, ya penyakit lupus. Nah ini sebagai salah satu bentuk penyakit autoimun. Sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang mengetahui ada yang memiliki gejala ini, bisa langsung memberi saran untuk periksanya ke dokter spesialis saraf seperti itu supaya bisa tertangani langsung cepat. Karena kadang
kadang tidak langsung ke saraf, mungkin masuk ke mata dulu tadi yang saya katakan mata atau mungkin THT atau mungkin penyakit dalam. Untungnya kan teman sejawat kami itu kemudian mengkonsultasikan ke kami. Tapi kalau misalnya masyarakat sendiri nih yang udah tahu gejala-gejala awalnya bisa langsung datang sehingga mengkat ya langsung gitu ya, langsung diagnosisnya bisa semakin lebih cepat. Oke. Mungkin demikian, dokter. Mbak Suci. Bisa langsung kalau misalnya Bapak Ibu ingin mengkonsultasikan atau periksa, bisa langsung ke Polisaraf ya dokter ya? Iya benar. Instalasi rawat jalan RSUP Dr. Sarjito di lantai 3. Ya. Oke. Ya, kalau untuk Rumah Sakit Sarjito ini kebetulan sudah ada tadi beberapa pemeriksaan-pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan ya untuk mengidentifikasi apakah gejalanya itu benar-benar mengarah ke miastenia gravis atau tidak. Seperti itu. Satu pertanyaan lagi ternyata dokter. Ya. Untuk ini dokter. Oh ya baik. Ibu Kusniatun Kusnia, saya penderita MG, mata maaf kalau saya salah, mata pterygium dari Polimata akan ada tindakan operasi. Berhubung sakit, posisi pas yang di MG, perlukah ada tindakan operasi mata? Bahayakah kalau operasi mata, bisakah malah efek? Oh, ibunya mau operasi di dokter. Ya, pada dasarnya kalau untuk miastenia gravis itu sendiri dengan keadaan petosisnya atau kelopak mata turunnya itu terapinya tidak dengan tindakan operatif. Jadi tindakan operatif untuk memperbaiki petosis atau kelopak mata turun itu tidak diperlukan pada penyakit miastenia gravis. Tapi sepertinya Ibu Kusmiatun ini ada penyakit lain ya, penyakit mata, itu penyakit pterygium yang kemudian direkomendasikan mungkin loh, saya kurang paham juga dengan kalimatnya, direkomendasikan akan ada tindakan operasi. Jadi mungkin operasinya operasi terkait dengan penyakit pterygiumnya itu. Nah, yang ditanyakan apakah perlukah ada tindakan operasi mata? Nah, kalau terkait dengan perlu atau tidak operasi untuk pterygiumnya mungkin bisa didiskusikan dengan dokter spesialis matanya, Bu Kusmiatun. Memang diperlukan tindakan operasi mata untuk mengatasi pterygiumnya atau tidak. Tapi kalau untuk mengatasi ptosis akibat MG-nya itu tidak diperlukan. Kemudian bahayakah kalau operasi mata? Memang salah satu faktor resiko eksaserbasi atau kemudian munculnya gejala miastenia gravis menjadi lebih berat itu salah satunya tadi adalah tindakan operasi ya. Jadi memang meningkatkan resiko untuk gejala miastenia gravisnya menjadi lebih berat itu ada karena tindakan operatif atau trauma ya. Namun demikian kita tetap timbang menimbang, memang kami dari tenaga kesehatan itu mempertimbangkan efektivitas dan resiko ya. Jadi mana nih yang lebih dominan? Kalau memang diperlukan sekali operasi untuk mengatasi pterygiumnya, ya nanti untuk miastenia gravisnya ini bisa dikontrol gitu. Jadi didiskusikan juga dengan dokter spesialis sarafnya untuk ini lebih memperhatikan ya apabila ada timbul MG eksaserbasi bisa langsung dikontrol dengan obat-obatan. Jadi dua-duanya bisa sama-sama teratasi nih, baik penyakit pterygiumnya ataupun kemungkinan atau resiko kejadian eksaserbasi MG-nya itu muncul. Sama-sama bisa dikendalikan. Mudah-mudahan demikian. Bisa dipahami mudah-mudahan ya. Demikian Mbak Suci. Ya, baik dengan Ibu Kusmiatun, penjelasan dari Dokter Iin. Oke. Sudah 1,5 jam kita dokter. Ya. Tidak terasa waktu berjalan. Tidak terasa ya. Ya itu makanya bincang asik tadi ya, Mbak Suci ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu pemirsa yang sudah mengirim pertanyaan dan sudah setia dari jam 1 tadi sampai mau penutup ke acara ini. Terima kasih, matur nuwun sangat. Dari sini kita banyak mengenal yang dari awal tadi saya nggak tahu tuh juga miastenia gravis itu apa sih, penyakit apa ya itu ya gitu.
sekarang kita jadi tahu gitu. Dan habis ini mungkin lihat di kaca sambil ngecek matanya gitu, kelopak mata, saya turun nggak ya gitu. Itu perlu ya dokter ya? Iya, betul. Sebagai Aduh, oke dokter. Matur nuwun, terima kasih dokter Iin atas kedatangannya di acara Mbak Pia kali ini Iya, ya. iya Sehat-sehat sama-sama. selalu Mungkin dokter. saya mau ingin menyampaikan satu penutup, mungkin boleh nggak ya Mbak Oh Suci ya? boleh, silahkan dokter, silahkan. Terima kasih Mbak Suci. Jadi kepada masyarakat Mbak Pia ini ya, yang mengikuti kegiatan Mbak Pia ini, sebelumnya saya apresiasi sekali kepada para pengurus, ya Ketua Paguyuban Mestenia Grafis dan para pengurus Yayasan Mestenia Grafis Indonesia yang sangat solid, kompak ya, dan sudah ini nih mau untuk menjadi pengurus Paguyuban Mestenia Grafis. Apresiasi untuk itu, mudah-mudahan kita bisa bekerja sama untuk mensosialisasikan penyakit myasthenia gravis sehingga masyarakat awam lebih mengenal nih mengenai myasthenia gravis. Nah, kepada yang tadi sudah mendengarkan ya paparan presentasi saya, mudah-mudahan lebih mengenal gejala awal dari myasthenia gravis sehingga kalau misalnya ada tanda dan gejala tersebut segeralah periksakan ke kami, ke dokter spesialis saraf. Mudah-mudahan kami bisa membantu Bapak dan Ibu untuk mengkonfirmasi apakah itu myasthenia gravis atau tidak. Kemudian kami dari Perdosi Yogyakarta rencananya akan mengadakan Jogjaklen ya, acara neurologi, acara saraf di bulan Desember, dan di situ akan ada seminar awam yang juga membahas mengenai myasthenia gravis. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sekalian yang ingin tahu lebih lanjut mengenai myasthenia gravis mudah-mudahan dapat mengikuti acara seminar awam myasthenia gravis tersebut. Mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih dokter Iin. Semoga informasinya berguna bagi masyarakat. Ya, sama-sama Mbak Suci. Iya, dokter. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi yang sudah mengikuti Zoom maupun live di streaming YouTube RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Pemirsa Mbak Pia yang berbahagia, tak terasa waktu telah hampir usai. Sebelum kami undur diri, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi berikut ini. Tayangan edukasi Mbak Pia dapat diikuti kembali melalui tayangan di kanal YouTube di RSUP Dr. Sarjito Yogyakarta. Jangan lupa di like, comment, and subscribe tentunya. Jangan lupa juga di follow di IG kami, yaitu di IG Sarjito_official. Karena di sana ada informasi terupdate seputar Rumah Sakit RSUP Dr. Sarjito di Jakarta. Ada juga layanan seputar layanan RSUP Dr. Sarjito. Silahkan hubungi di kontak center Halo Sarjito di 1550705 atau ISOJOS, kalau misalnya lupa mengingat ISOJOS 1500705. Kami siap melayani pertanyaan Bapak Ibu 24 jam. Kemudian ada yang baru di RSUP Dr. Sarjito, kami membuka poliklinik Sabtu mulai tanggal 6 Agustus 2022. Bagi Bapak Ibu atau pemirsa yang berhalangan mungkin dari Senin sampai Jumat berhalangan, bisa hari Sabtu datang ke RSUP Dr. Sarjito dan kami akan melayani dengan senang hati. Demikian tadi acara bincang asik pilihan Anda Mbak Pia seri ke-68. Semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Saya Suci dan segenap kru Mbak Pia yang bertugas di siang hari ini mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang telah setia dari awal sampai akhir acara. Serta tidak lupa narasumber yang luar biasa yang sudah hadir siang ini. Terima kasih matur nuwun berbagi ilmunya dalam acara Mbak Pia Dr. Iin. Sehat-sehat selalu, Jeh. Sebagai penutup, saya ada sedikit pantun nih. Siang hari makan kuaci, makannya bareng sama Bu Asih. Cukup sekian acara hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau sikap yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.
Kesehatan dapat pergi begitu saja jika kita tidak menjaganya. Kehilangan kesehatan menjadikan kita tidak berdaya. Bakpia, sebuah media yang memberikan edukasi dan solusi di tengah pandemi. Bakpia, bincang asik pilihan Anda. Dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito, Yogyakarta. Dengan bangga kami persembahkan bagi pelanggan. Halo Sarjito 1500705. Kontak center Halo Sarjito 1500705 merupakan pusat interaksi pelanggan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan pelanggan akan informasi produk layanan, alur, dan persyaratan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito. Halo Sarjito, selamat siang. Dengan Bapak atau Ibu siapa? Didukung dengan sumber daya handal, Agen Kontak Center siap melayani kebutuhan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Ayo hubungi kami di Halo Sarjito 1500705. Kami siap melayani Anda. Di mana aja, kapan aja, Sarjito aja. Terima kasih.